Shalom saudaraku. Perlukah kita belajar dari orang yang gagal? Tentu saja jawabannya ya. Tentunya bukan untuk melakukan kesalahan yang sama, tetapi untuk belajar menghindari kesalahan yang menyebabkan kegagalan mereka. Orang yang bersaksi di gereja belum tentu harus orang yang sudah baik dalam hidupnya. Tetapi orang bisa saja menyaksikan bahwa karena dia berbuat jahat, maka dia dihukum oleh Tuhan. Dan orang ini bisa mengajak orang lain supaya tidak melakukan kesalahan yang pernah dia perbuat. Saudaraku, Raja Hizkia rupa-rupanya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Ahaz ayahnya, dan dia memilih untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam 2 Tawarikh 29 ayat yang kedua, dia memilih untuk belajar hidup seperti Raja Daud, bapa leluhurnya, yang jauh di atasnya. Kenapa? Karena dia sudah melihat kesalahan-kesalahan dan kegagalan yang dialami oleh ayahnya. Itu semua sudah membuahkan sesuatu yang buruk bagi kerajaannya. Hizkia memilih untuk meneladani yang baik, manakala dia juga belajar bahwa kegagalan dan kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya telah membuat masalah dalam kerajaannya. Saudaraku, penulis kitab Tawarikh mengisahkan cerita ini kepada orang-orang Yahudi pasca pembuangan yang telah menjalani hukuman selama 70 tahun, agar mereka belajar dari leluhur mereka apa yang baik untuk dicontoh dan apa yang jelek untuk dihindari. Saudaraku, di dalam sepanjang Alkitab kita melihat ada banyak tokoh Alkitab yang diberkati karena taat kepada Tuhan. Tetapi juga banyak yang dihukum gara-gara mereka memberontak melawan Tuhan. Hari ini saudaraku, ketika kita mendengarkan renungan ini, kita memilih yang mana? Mau melakukan yang baik atau terus melakukan yang buruk? Tapi saya mendorong kita semua, ayo kita lakukan yang baik. Dan kalau kita belajar dari orang lain yang pernah gagal, jangan lakukan kesalahan yang sama. Tujuannya agar hidup kita menyenangkan Tuhan dan kita hidup dalam perkataan pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.